Bapak Ibu Saudara, kita masuk dulu studi kristalisasi. Kali ini kita 1 Korintus ya. Jadi surat ini saya mengulangi dulu sedikit. Studi kristalisasi itu artinya suatu studi yang mencoba mencari benda-benda kristal yang kalau diterapkan dalam literatur itu artinya mencari tema-tema yang utama ya. Ini proses ya, kita coba gali dari satu kitab itu saja, 1 Korintus ya. Barangkali kita juga 1-2 kali minta bantuan juga dari kitab-kitab lain atau juga dari sejarah, tapi tetap fokus kita kepada 1 Korintus ya. Kita coba gali ya, melakukan eksegesi, itu menggali, membawa keluar ya tema-tema, ide-ide, pikiran-pikiran yang tertulis di sini. Jadi surat 1 Korintus ini suatu surat yang sebenarnya sederhana ya, karena pembukaannya ya, ini kalau kita bagi analisis secara prinsip trilogi ini, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 1 ayat 9, di sini Paulus memberikan pendahuluan lah ya, pendahuluan aja. Kemudian langsung masuk kepada masalah ya. Di jemaat Korintus ini memang banyak masalah ya. Saya mencatat ini yang pertama ya, perpecahan dalam jemaat, itu yang pertama, dari pasal ini sampai pasal 4. Kemudian pasal yang berikutnya 5 itu masalah dosa dalam jemaat, ada percabulan di sana. Kemudian yang ketiga ada masalah tentang perkawinan, pasal 7. Kemudian yang keempat ada masalah soal daging persembahan berhala. Kemudian yang kelima persoalan ada lagi hiasan atau tudung kepala ya, wanita yang beribadah itu harus pakai tudung kepala katanya. Di sini kita lihat pasal yang kelima masalahnya. Yang keenam masalah soal berkumpul sebagai jemaat ya. Nanti ada masalahnya lagi soal makan perjamuan Tuhan, soal karunia-karunia roh dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi yang berikut, yang ketujuh, masalah soal kebangkitan, pasal 15 ini ya. Kemudian yang kedelapan ada masalahnya lagi soal bantuan untuk jemaat. Jadi jemaat itu dalam memberi bantuan juga ada masalah soal pengumpulannya ini. Kemudian yang terakhir ya, kitab ini ditutup ya. Jadi pendahuluannya pasal 1 ya, ayat 1 sampai 9. Kemudian masalah-masalah itu selesai sampai pasal 16. Kemudian ditutup dengan ada rencana Paulus ya, ada beberapa pemberitahuan dan salam. Pasal 16 ayat 5 sampai 24. Nah, hari ini kita akan ambil tema dulu dari masalah ya. Masalah yaitu perpecahan di sini dalam jemaat ya. Karena ini masalah ini sudah dianggap jadi tidak masalah lagi dalam dunia kekristenan. Masalah perpecahan jemaat karena udah begitu seringnya ya. Sekarang ini perpecahan ini kalau gereja itu dihitung ada 5.000 denominasi. Itu pecahan itu. Ada yang besar, ada yang kecil tentunya ya. Itu yang 5.000 itu yang aliran-aliran besar seperti Presbyterian, Baptis ya, Calvinis, Lutheran, kayak yang besar-besar begitu. Pantekosta karismatik. Nah, dari Pantekosta sendiri itu mecah terus itu. Rutin itu ya. Saya juga punya pengalaman gitu, pecah-pecah. Aduh, memang kayak jadi biasa ya, udahlah. Nah, kita pun menyebutnya pecahan itu enggak denominasi lagi ya, udah itu gereja. Ya, ada juga yang akhirnya membenarkan diri. Ya itu Tuhan ya sengaja bikin perpecahan supaya semakin menyebar Injil katanya. Jadi katanya perpecah lebih bagus. Injil bisa menyebar, padahal kan sebenarnya logikanya gimana sih? Bersatu ada kan orang dunia pun tahu kalau bersatu tuh lebih bagus. Bersatu kita teguh.
bercerai kita runtuh, kan ada itu, ya. Tapi orang Kristen kalau udah seringnya ya perpecahan itu udah dianggap kayak makanan sehari-hari lah. Merintis sesuatu pelayanan nanti pecah, ada merintis lagi pecah lagi, biasa itu. Jadi udah makanan sehari-hari, ya. Padahal Alkitab ini menentang bukan menentang, ya menentang maksudnya menegur gitu loh ya, lebih keras dari itu lah, artinya ya itulah bukti bahwa kau manusia duniawi, bukan manusia rohani ya, kau belum tahu apa-apa, engkau masih harus dikasih susu karena masih mecah-mecah begitu terus. Jadi dalam dunia kekristenan kalau menurut nanti standarnya ini ya itu memang hanya perlu bisa susu aja lah ya. Kalau ngomong dalam dunia kekristenan ya susu aja yang bisa diterima karena manusianya manusia duniawi. Kenapa ya? Karena perpecahannya itu. Coba dulu ya kita lihat lah. Ini cukup banyak ini perpecahannya dibahas oleh Paulus, ada sampai 4 pasal ya, hampir 4 pasal ya, membahas soal perpecahan aja ya. Coba dulu ya kita sejarahnya dulu lah ya sebelum kita masuk barangkali ke permasalahan jemaat di Korintus ini. Sejarahnya dulu bahwa gereja itu tadinya sebelum terjadi perpecahan itu awalnya tuh Paulus itu waktu itu dia ngomong kepada para penatua jemaat di Efesus, tapi dia ngomongnya di Miletus waktu dia mau pergi ke Yerusalem. Dia bilang di situ, dari antara kamu akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid. Ini serigala ganas kata Paulus yang akan memecah kawanan domba itu, ya. Kemudian lama kemudian Paulus sendiri ditinggalkan ya sebelum kematiannya, ditinggalkan oleh seluruh teman-temannya di Asia Kecil, itu termasuk Efesus di situ, ya. 7 gereja yang dikirimin oleh Rasul Yohanes itulah, di situlah. Sudah ditinggalin Paulus itu. Jadi udah di zaman Paulus pun di akhir pelayanannya gereja udah mulai ya Paulus sudah ditinggalin, udah nggak diakui lah ya begitu ya. Nah, kemudian selesai lah Paulus mati kan tahun 67 Masehi lah ya, sebelum itu zaman Nero itu. Sebelum Yerusalem tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ini di zamannya Nero tahun 67 kurang lebih, baik Paulus maupun Petrus sudah mati ya. Kalau menurut tradisi katanya Petrus matinya disalib kepalanya di bawah, itu yang dia minta sendiri. Kemudian kalau Paulus dipenggal katanya di Roma, semuanya matinya di Roma ya. Kemudian Yerusalem dihancurkan ya, kebanyakan orang Kristen udah keluar dari Yerusalem itu. Dihancurkan oleh Jenderal Titus, bait suci udah nggak ada lagi, udah gitu. Berjalanlah kira-kira 20 tahun, masuk tahun 90 Masehi, kurang lebih 90 bahkan barangkali mendekati 100 Masehi, itu Yohanes masuk dalam pelayanan. Jadi yang pertama komunitas Petrus ya untuk orang Yahudi, kemudian komunitas Paulus ya untuk non Yahudi maupun Yahudi sama saja ya, ini ya istilahnya tubuh Kristus. Gereja di sini dibilang tubuh Kristus ya di zaman dalam komunitas Paulus. Nah, masuk komunitas Yohanes ini gereja sudah bukan lagi seperti yang di sini. Tapi gereja di sini sudah direpresentatifkan oleh para pemenang. Karena dipilihlah dalam pelayanan Yohanes itu 7 gereja di Asia Kecil yang sudah jatuh, karena dalam setiap suratnya itu kepada gereja itu Rasul Yohanes bilang barang siapa menang. Ya, jadi gereja sudah jatuh di situ, sudah pecah oleh di situ. Rasul Yohanes mengistilahkan 3 ajaran sesat di sana. Ajaran Izabel, ajaran Nikolaus, dan ajaran Bileam. Kalau Bileam ini dagang, kita tahu kan. Yang kalau Izabel ini dia merampas otoritas dan juga dia membawa umat dalam penyembahan berhala, tidak fokus pada Kristus yang di dalam, tapi fokus kepada hal-hal luaran. Ini Izabel. Kemudian Nikolaus itu yang membelah ya. Pecahnya gereja karena dibelah lah, ini bagian imam, ini bagian umat, yang ini pendeta, yang ini jemaat. Itulah jadi di zaman Rasul Yohanes tahun 90 Masehi sampai 100 Masehi itu sudah jatuh gereja.
sudah pecah ya, bukan lagi gereja, itu sudah, karena gereja sudah direpresentasikan atau digambarkan oleh para pemenangnya. Itu sebabnya zaman ini sekarang bukan zaman gereja, tapi zaman para pemenang ya. Karena Tuhan cari pemenang. Di zaman ini Tuhan cari pemenang, bukan gereja. Nah, perpecahan di surat Korintus ini itu sebenarnya menyumbangkan lah ya, kita semakin ngerti nih apa permasalahannya. Kalau dari Kisah Para Rasul dan juga dari dari kenyataan ya, Paulus ditinggalkan itu jelas itu penyebabnya karena ada beberapa orang ya, para penatua, para pemimpin. Dulu gereja itu kan mula-mula dipimpin oleh tiap komunitas yang biasanya per kota itu dipimpin oleh para penatua. Nah, jadi di zaman di masa Paulus itu udah dinubuatkan lah, artinya para penatua ini artinya permasalahannya. Beberapa penatua, beberapa pemimpin gereja dengan ajaran palsu narik murid-murid. Ini penyebabnya ini ya. Nah, kalau dalam jemaat di Korintus penyebabnya bukanlah pemimpinnya. Di sini jemaat inilah yang justru yang menyebabkannya. Ya, mari kita melihat dulu ya. Beda ya, ini saya ngasih tahu sejarah supaya nanti bisa dibanding-bandingkan ini ya. Coba dulu kita fokus sekarang kepada surat Korintus ini. Mulai dari pasal 1 ayat 10 ya. Setelah salam, nanti kita bahas lah mengenai salam ini ya. Tapi kita lihat dulu langsung. Tetapi kata Paulus ayat 10, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya. Perpecahan ini dalam istilah Yunani ini itu skisma. Skisma itu artinya division atau split atau gap, berasal dari istilah sido ya. Artinya ya memisah ya. Memisah dia ya. Ada jurang lah ya, kayak gitu ya. Perpecahan di jemaat itu ya. Nah, Paulus nasihatin jangan begitu, tapi harus erat sehati sepikir. Jadi perpecahan itu menyebabnya awalnya penyakitnya tuh ya beda pikiran, beda pandangan, beda hati, beda udah semuanya beda di situ ya. Beda motivasi juga mungkin semuanya lah ya. Nah, penyebab setelah perbedaan itu ayat 11 Paulus kasih tahu, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan dan dijelasin sama Paulus, splitnya itu apa, perpisahannya itu apa, beda-beda pikirannya itu karena apa? Dijelasin di sini. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas atau Petrus ya. Bahkan ada itu yang ngomong, aku dari golongan Kristus. Jadi penyebabnya ini bukan para penatuanya di kasus Korintus ini. Penyebabnya justru dari jemaat. Ya. Dari jemaatnya. Kalau yang Paulus bilang kepada jemaat yang di Miletus itu, Kisah Rasul 20 itu penyakitnya ada di para penatuanya. Yang karena ajaran palsu mereka menarik murid-murid, terjadi perpecahan. Tapi kalau di kasus Korintus justru dari jemaat. Jemaat ini apa ya? Kalau Paulus bilang di sini dia membanggakan diri ya. Bilang aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos ya. Aku dari golongan Kefas dan sebagainya. Kalau dalam dunia kekristenan tuh aku Lutheran gitu, golongan Luther gitu. Aku Calvinis. Aku Mennonite ya, Simon Meno itu ya. Aku Wesleyan. Ya, itu John Wesley. Macam-macam. Ada juga berdasarkan nama ya, Pentekosta saya kamu karismatik. Ya, dan sebagainya lah, macam-macam lah, Injili ya, evangelikal dan sebagainya. Ini sama ini persoalannya. Dari bawah itu dia bilang begitu. Terus Paulus tanpa ragu-ragu ngasih tahu itu kenapa sampai orang jemaat itu ngomong dari golongan Paulus, dari golongan ini siapa? Ini penyakit apa ini? Nah, Paulus kasih tahu itu penyakit kesombongan, ya.
Memang kadang-kadang ini kita pikir penyakitnya ini kesombongan ya. Coba dulu kita lihat di sini ya. Kesombongannya ini pasal 3 ayat 21. Coba dulu kita baca ini ya. Pasal 3 ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu ya. Memegahkan diri gitu. Dia membanggakan diri atas, misalnya atas Paulus. Aku golongan Paulus, aku golongan Kefas ya. Nah, di sini Paulus bilang kan semuanya kamu punya itu ya. Kemudian kita lihat lagi pasal 3 ayat 6 ya. Di sini dikatakan begini. Karena artinya jangan memegahkan diri di atas manusia, karena baik Paulus hanya menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ini begini nih, saudara. Kita akan bahas dulu pembahasan ini. Sebenarnya apa itu perpecahan? Mengapa terjadi perpecahan? Kita sudah bahas ini sedikit tadi yang kesombongan ya. Jadi kita sambung aja dulu. Manusia duniawi ya. Penyebabnya yang kedua selain kesombongan itu orang Korintus memang masih manusia duniawi. Coba kita baca pasal 3 ayat 3 sampai 4 ya. Dikatakan di sini begini, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 4-nya, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi penyebabnya mengapa perpecahan itu, yang pertama kesombongan dari jemaat ya. Kalau ini ingat ya, persoalan di jemaat Korintus itu mulainya dari jemaat. Paulus maupun Apolos maupun Kefas nggak ada masalah. Sama-sama dia melayani. Paulus bilang juga kami ini teman sekerja Allah ya, kamu ladang Allah. Itu di ayat yang pasal 3 itu ayat 9 ya. Kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi nggak ada masalah di antara pelayannya itu. Yang masalahnya dari jemaat ini. Karena kesombongan, memegahkan diri gitu atas manusia. Kemudian yang kedua, memang orang Korintus masih manusia duniawi. Yang masih senang istilahnya, ini perselisihan ya. Bertengkar ya, memisah-misahkan diri ya. Masih begitu memang ya. Makanya Paul bilang itu pertama aku datang sebenarnya aku ngasih susu sama kamu ya, bukan makanan keras, masih susu ya. Sekarang juga kamu nggak bisa juga ngasih makanan keras saya ini karena kamu masih juga duniawi. Tandanya duniawi itu perpecahan itu ya. Jadi intinya penyebab daripada perpecahan di jemaat Korintus itu adalah jemaat yang sombong ya, membanggakan diri, aku aliran Paulus, aku aliran Apolos, aku aliran Kefas, aku aliran Kristus. Itu kesombongan yang pertama ya. Yang kedua, memang mereka juga manusia duniawi. Belum dewasa lah dalam Kristus ya, belum dewasa. Jadi dua penyakit inilah ini penyebabnya ya. Penyebab daripada perpecahan itu ya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, coba sebentar kita studi kata dulu. Apa yang dimaksud dengan perselisihan ini ya? Perselisihan ini ada dari istilah Yunani eris. Eris istilah Yunani yang diterjemahkan bahasa Indonesia perselisihan. Itu sebenarnya perdebatan, debate ya. Strife atau contention. Ini dalam dunia kekristenan lah nih, kalau kita lihat lah. Ini biasa ini ya. Satu aliran menyerang aliran lain. Dari Injili menyerang aliran karismatik. Dari karismatik serang juga itu. Kamu cuma tahu otakmu cuma aja yang bekerja, tapi nggak ada roh, kurang besar kayak gitu. Banyak lah itu lah ya. Perdebatan yang tidak ada habisnya. Yang nggak ada habisnya itu udah nggak ada habisnya. Itu eris itu tanda daripada kedagingan. Kalau kita minta bantuan dulu sebentar ya. Galatia 5 ayat 20 pakai istilah sama, eris juga. Coba dulu kita baca ya. Galatia 5 ayat 20 nih sebenarnya ini supaya kita hanya membuktikan aja bahwa
pertengkaran itu kedagingan ya, debat itu pun kedagingan apa semuanya itu ya. Coba dulu kita lihat Galatia 5 ayat 20 ya. Ini perbuatan daging ini. Coba lihat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan juga eris ini ya. Ini semua termasuk kategori perbuatan daging yang ayat 19 itu. Jadi kedaginganlah yang menyebabkan orang jadi berdebat ya. Jadi kalau dalam dunia kekristenan ini kondisinya karena dia perpecahan itu enggak selesai. Saudara jangan pikir perpecahan itu berhenti. Enggak. Dari zaman ke zaman tambah itu ya. Dari satu kadang-kadang udah dari satu sinodenya itu pecah, nanti dari satu lokalnya ini yang kecil-kecil pecah lagi. Pokoknya rutin lah ya, makanan sehari-hari lah perpecahan itu. Itu apa? Itu perbuatan daging kalau kita bilang. Itulah kedagingan itu ya. Perpecahan ya. Apapun alasannya nggak peduli. Pokoknya kalau udah pecah ya itu dia ya. Nah, di sini secara khusus ini solusi aja dulu lah kita masuk ya. Barangkali mungkin besok kita bicara lagi mengenai kenapa Paulus berbicara dia mengenai hikmat ya. Barangkali di sini bisa kita tebak ini bahwa sebagian yang memihak kepada Apolos adalah orang-orang yang menyukai hikmat. Karena Apolos ini seorang yang fasih dia mengenai kitab suci, fasih berbicara, barangkali dia juga fasih mengenai filsafat, sehingga dia orang yang berpihak kepada Apolos. Jemaat ini itu biasanya kemungkinan besar menyukai hikmat. Ya, makanya Paulus lagi mungkin besok lah ya. Karena kita langsung aja solusinya dulu lah ya. Solusinya dulu ya. Di sini di pasal 4 ayat 1, coba dulu kita melihat dulu sebentar ya. Ini pasal bukan pasal 4 ayat 1, pasal 3 ayat 1 juga solusinya ya. Dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, atau istilah Yunani itu manusia duniawi itu sarkinos, artinya fleshy, karnal ya. Nah, penyakit ini ya nggak ada jalan lain kecuali ya disembuhkan, bertumbuhlah dalam Tuhan. Tapi emang kalau dipikir-pikir emang ini sebenarnya rancangan Bapa juga ya, dalam dia perpecahan itu. Karena begini, bukan berarti manusia nggak bertanggung jawab ya, bukan berarti jemaat nggak bertanggung jawab. Jemaat bertanggung jawab ya, karena jemaat ini memang ya karena kedagingannya dia memang membanggakan ya. Aku senang hamba Tuhan ini ya kan gitu. Aku golongan ini ya. Yang ini pun gini ya, dia membanggakan diri ya. Aku senang dengan ini. Aku pokoknya aku diberkati lah oleh dia. Ya, berpihak lagi jemaat ke sini. Jadi emang jemaat ini kayak orang Israel ya, minta raja ya. Orang Israel itu dosa yang dua ya. Pertama penyembahan berhala, yang kedua minta raja. Jadi jemaat itu emang cenderung dia ya ingin punya rajanya lah ya. Benar-benar raja. Karena kalau jemaat itu Yesusnya yang dikritik biasanya. Ada orang bilang orang Kristen itu kalau Yesusnya dihina, dikritik, itu diam dia. Tapi kalau pendetanya diomongin, langsung tuh dia ngamuk itu, ya. Jangan menghakimi, kau begini. Nah, dia langsung ngamuk. Kalau pendetanya yang diomongin. Lucu ya. Ya itu karena kedagingan itu, ya. Karena kedagingan atau karena jemaat itu ya masih manusia duniawi, itu sebabnya ya. Oke lah, kita simpulkan aja dulu lah ya untuk pembukaan ini ya. Ya, nanti kita barangkali besok kita harus bicara lagi dari sisi pelayannya ini ya. Ini saya masih karena dari sisi pelayannya ada juga bagian yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan bikin solusi ini. Kalau dari sisi jemaah aja solusinya nggak ada jalan lain ya, udah dewasa lah, bertumbuhlah ya. Nggak ada jalan lain. Kalau emang manusia masih duniawi ya emang begitu kok. Ya, memang senangnya pecah aja. Senangnya berpihak, yang membanggakan orang. Aku nih aliran ini loh, pendeta itu loh, hebat itu dia gini. Tuh ya. Jadi kesimpulannya kasus ini mirip kasus Korintus ini mirip seperti Israel minta raja. Dan itu dosa besar loh ya. Ini saya bicara sama jemaat ya.
Dosa besar sekali kalau berpihak kepada pendeta inilah, yang pelayan inilah, yang inilah, aku aliran inilah, aku Apolos lah, aku Paulus lah, aku macam-macam. Aku Lutheran, Calvinis, itu dosa besar. Ya. Aku Pantekosta, aku karismatik, dosa besar itu. Karena itu mirip itu dengan Israel minta raja itu, dari jemaat yang memecah begitu. Kedagingan ya. Jadi kesimpulannya jangan dibenarkan dalam dunia kekristenan walaupun sudah makanan sehari-hari. Ya, perpecahan dalam dunia kekristenan sudah makanan sehari-hari. Tapi tetap itu dosa, tetap itu kedagingan, tetap itu salah. Ya, kita harus tegas itu. Nanti kita besok kita belajar lagi bagaimana sikap kita menghadapi kondisi yang begitu. Ya, jangan juga kalau kita bilang aku aliran Kristus, aku nggak ikut siapa-siapa. Yang ini juga ada yang bilang aliran Kristus itu, ya sama kedagingannya juga ya. Jadi makanya kita akan lihat besok ya. Tapi kesimpulannya hari ini bahwa perpecahan itu disebabkan karena kedagingan, karena manusia duniawi, dan karena membanggakan, sombong, membanggakan. Ini aliran saya berpihak ke sini, saya berpihak ke sini sebagainya. Oke? Itu aja dulu. Haleluya. Amin.